inovatif. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Pastinya semuanya dalam keadaan baik dong. Makanya kalian bisa nonton pembelajaran kali ini. Di kesempatan kali ini, aku mau sharing tentang konsep dan teori ilmu pemerintahan buat kalian semua. Aku harap kalian semua bisa fokus dan paham tentang apa yang kita bahas kali ini. Konsep dan teori ilmu pemerintahan. Sebelumnya kalian tahu gak konsep itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat atau paham, dan lain sebagainya. Konsep diwakili suatu kata tunggal yang mempresentasikan ide atau gagasan. Contohnya, katanya itu rumah, mewakilkan bangunan untuk tempat tinggal. Nah, kalau di dalam ilmu pemerintahan, ada yang namanya pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan itu apa sih? Pemerintahan adalah bidang tugas atau fungsi dalam negara. Sedangkan pemerintah adalah organ atau badan lembaga atau alat perlengkapan negara. Dalam arti luasnya, pemerintahan adalah semua organ, badan atau lembaga, perlengkapan negara atau aparatur negara yang menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Nah, kalau pemerintah itu semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu seperti apa sih, Kak? Legislatif itu contohnya DPR, kalau eksekutif itu contohnya presiden dan para menterinya, sedangkan yudikatif itu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agama. Nah, karena kalian udah tahu konsep awal ilmu pemerintahan itu seperti apa, kita lanjut ke konsep dan teori pemerintahan. Konsep asli dari teori pemerintahan. Nah, karena kalian udah tahu konsep awal ilmu pemerintahan itu seperti apa, kita lanjut ke 6 konsep dan teori ilmu pemerintahan. Ada apa aja sih, Kak? Yang pertama itu ada desentralisasi, otonomi daerah, kebijakan publik, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir, good governance. Kita akan bahas satu-satu. Dimulai dari desentralisasi. Desentralisasi itu apa sih, Kak? Nah, berdasarkan pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang 1945, desentralisasi diartikan sebagai pemudaran kekuasaan dari bentuk serba sentralistik ke arah yang lebih terdistribusi pada titik-titik sekitarnya yang di dalamnya terdapat transfer kewenangan, penyerahan kekuasaan, serta pemindahan kekuasaan politik, serta pemindahan pembuatan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi ini tujuannya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada tingkat lokal serta meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, tujuan dari desentralisasi ini adalah dilakukan karena sejumlah negara mengharapkan eksisnya unit pemerintahan yang lebih kecil. Dan yang kedua, mengurangi rentan kewenangan pemerintah pusat yang terlalu besar. Yang kedua, ada otonomi daerah. Kata otonomi berasal dari kata auto dan nomoi, yang berarti mengatur sendiri atau self-ruling. Wilayah atau bagian negara atau kelompok istilahnya itu local self-government. Di Indonesia,
daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Undang-Undang Dasar dan TAP MPR RI yang nomor 15 garis miring MPR garis miring 1908 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengarus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Sistem otonomi daerah ini terdapat beberapa istilah, ada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi itu apa sih? Desentralisasi itu seperti tadi, penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang terakhir ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang ketiga, ada kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye, public policy is whatever the government choose to do or not to do. Artinya, apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Tidak semua kebijakan publik mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Hal tersebut ditentukan oleh proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Adapun kriterianya itu efektif, efisien, cukup, adil, dan terjawab. Yang keempat, ada pelayanan publik. Menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu di Indonesia berdasarkan 6 aspek. Apa aja? Yang pertama ada kebijakan pelayanan, yang dimana yang dilihat di sini adalah standar pelayanannya, maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat. Yang kedua ada profesionalisme SDM. Yang ketiga ada sarana prasarana yang bisa kita lihat dari ketersediaan sarana prasarananya. Yang keempat ada sistem informasi pelayanan publik yang kita bisa lihat ketersediaan sistem informasi pelayanan elektronik dan non-elektronik, kepemilikan situs pemutakhiran data. Yang kelima ada konsultasi dan pengaduan yang bisa kita lihat dari media dan dokumentasi konsultasi dan pengaduan. Yang keenam ada inovasi pelayanan, yaitu bisa kita lihat dari pelaksanaan inovasinya. Yang kelima ada pemberdayaan masyarakat. Menurut Ruth Rosselin, pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang memuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini apa? Tujuannya itu adalah perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat. Terakhir ada good governance, itu nomor 6. Menurut pendapat Miftah Toha, governance atau tata pemerintahan yang dijalankan pemerintahan, swasta, dan rakyat secara seimbang,
Tidak sekedar jalan, melainkan harus masuk kategori yang baik. Kategori pemerintahan yang baik itu seperti apa? Yang pertama harus efisien, akuntabilitas, inklusif, berpartisipasi, konsensus, transparansi, dan harus ada supremasi hukum. Akhirnya kita sudah pada bagian penutup dari pembahasan kita kali ini. Gimana teman-teman? Kalian udah paham kan apa itu konsep dan teori ilmu pemerintahan? Aku harap dengan kalian menonton video ini sampai habis bisa menambah pengetahuan kalian. Saya Puput Mega Lestari, pamit undur diri dan terima kasih banyak. Bye-bye.